warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran sesuai dengan tugas atau materi yang diberikan oleh Ibu Ika Melia SPD MPD yang diberikan kepada saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5. Mungkin bisa disimak video atau penjelasan yang akan saya sampaikan di video kali ini. Nah, bisa teman-teman baca sendiri makna pembelajaran menurut Trianto. Pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Namun secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembang dan pengalaman hidup. Nah, sedangkan pada hakikatnya menurut Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya atau mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain dengan maksud agar tujuannya tercapai. Nah, pembelajaran sendiri juga merupakan suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hal tersebut, upaya guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa sangatlah penting, teman-teman. Jadi, sebab keaktifan belajar siswa menjadi penentu bagi keberhasilan suatu pembelajaran yang dilaksanakan. Seperti itu. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dengan baik. Sehingga kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, teman-teman. Yang pertama yaitu bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. Nah, yang kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu, pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Nah, oleh karena itu, makna pembelajaran merupakan tindakan eksternal dari belajar, sedangkan belajar adalah tindakan internal dari sebuah pembelajaran. Nah, maka dari itu juga hadirlah sebuah komponen-komponen dalam pembelajaran, teman-teman. Nah, karena esensi dari proses pembelajaran merupakan proses interaksi, dari teman-teman sendiri kira-kira sudah tahu belum nih siapa saja yang melakukan interaksi dalam proses pembelajaran? Nah, betul teman-teman. Jadi sebuah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik atau biasa disebut guru dan siswa di dalam sekolah formal. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mengajar, membimbing, dan membina peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, maka dari itu interaksi antara dua orang atau guru dan siswa merupakan suatu komponen yang memang paling utama di dalam sebuah proses pembelajaran. Karena balik lagi kepada esensi yang tadi saya sebutkan, bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik atau guru dan siswa. Nah, di setiap kegiatan tentunya memiliki tujuan. Agar apa? Agar bisa mencapai hasil. Nah, di dalam pembelajaran sendiri, tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Tentunya tujuan juga merupakan komponen yang dapat mempengaruhi komponen pengajaran lainnya, seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber, dan alat evaluasi. Oleh karena itu, maka seorang guru tidak dapat mengabaikan masalah perumusan tujuan pembelajaran apabila hendak memprogramkan suatu pengajarannya kepada peserta didik. Pada umumnya, aktivitas siswa akan berkurang jika materi pelajaran yang akan diberikan oleh guru tidak menarik perhatiannya, disebabkan cara mengajar yang mengabaikan prinsip-prinsip dalam mengajar. Nah, oleh karena itu, komponen materi pembelajaran juga merupakan suatu hal yang penting, teman-teman, karena materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan dapat berjalan. Oleh karena itu, guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Materi pelajaran sendiri juga merupakan satu sumber belajar bagi siswa. Materi yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran yang terdapat pada komponen kedua tadi. Lalu komponen pembelajaran yang keempat ada metode pembelajaran. Sederhananya bahwa metode pembelajaran ini bisa dikatakan bagaimana
agar suatu materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Nah, maka dari itu dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang akan diterapkan oleh tiap-tiap guru. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri juga. Menurut J.R. David yang telah dikutip oleh Abdul Majid mengatakan bahwa pengertian metode adalah cara untuk mencapai sesuatu. Nah, sedangkan metode pembelajaran sendiri didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dengan teknik adalah dua hal yang berbeda. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan teknik adalah cara yang digunakan dan bersifat implementatif. Dengan kata lain, metode dapat sama akan tetapi tekniknya berbeda. Nah, untuk alat pembelajaran sendiri adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Alat atau media pembelajaran dapat berupa orang, makhluk hidup seperti tumbuhan dan binatang, atau benda-benda dan segala sesuatu yang dapat digunakan guru sebagai perantara untuk menyajikan bahan pelajaran. Perlu diingat juga bahwa setiap alat pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, hal itu sejalan dengan fungsi dari alat tersebut dalam setiap penggunaannya. Oleh karena itu juga perlu diingat bahwa menggunakan alat pembelajaran perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya seperti alat pendidikan harus cocok atau sesuai dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Juga pendidik harus memahami dengan baik peranan alat pembelajaran yang digunakan serta dapat memanfaatkannya dengan secara baik sesuai dengan bahan atau materi pelajaran serta tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Di sisi lain juga kita perlu mempertimbangkan bahwa alat pembelajaran sehingga peserta didik dapat menerima dengan baik penggunaan alat pembelajaran tersebut sesuai dengan kondisi, dengan latar belakangnya dan bakat-bakatnya. Dan mengapa juga kita perlu mempertimbangkan alat pembelajaran? Karena alat pembelajaran itu sendiri haruslah memberikan dampak atau hasil yang baik kepada peserta didik, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan akhlak agamanya ataupun perkembangan hidupnya, sehingga tidak terganggu juga perkembangan fisik dan psikologis dari peserta didik tersebut. Nah, lalu komponen pembelajaran yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atas kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi dapat diketahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen dalam pembelajaran. Nah, selain itu juga dengan adanya evaluasi pembelajaran, sehingga guru akan mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Nah, mengapa evaluasi masuk dalam komponen pembelajaran juga? Dikarenakan apabila tidak ada evaluasi dalam proses pembelajaran, maka guru, siswa, orang tua atau wali siswa, serta lembaga tidak akan mengetahui hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, evaluasi merupakan salah satu komponen pembelajaran yang sangat penting juga, teman-teman. Teori pembelajaran. Pichard mengatakan bahwa teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajaran. Tujuannya bervariasi, bisa jadi untuk menambah ilmu, pengetahuan, hingga keterampilan melalui proses belajar berdasarkan instruksi-instruksi tertentu. Hasil dari proses pembelajaran adalah perilaku yang berubah, terbentuk, atau terkontrol. Nah, sedangkan pada awalnya suatu teori dan teori lainnya dianggap berbeda dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, di dalam teori pembelajaran sendiri terdapat 4 teori, yaitu teori koneksionalisme, teori conditioning, teori Gestalt, lalu yang terakhir ada teori Medan. Model-model pembelajaran. Terdapat 4 model pembelajaran. Yang pertama ada kooperatif. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing-sharing. Lalu model pembelajaran yang kedua ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan sehingga akan terasa manfaat dari materi yang disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman atau bahkan menyenangkan antara
guru dan siswa yang sedang melakukan proses pembelajaran. Model pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah. Punnaji Setiosari menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu metode atau cara pembelajaran yang ditandai oleh adanya masalah yang nyata, a real world problem, sebagai konteks bagi mahasiswa untuk belajar kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Lalu yang keempat ada model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen atau siswa yang berbeda-beda latar belakang, lalu tugas setiap kelompok bisa sama, bisa juga berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual ataupun diskusi. Nah, oke, itulah terkait materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya memiliki banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ataupun materi yang saya sajikan. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Goodbye.